Kita dari kelompok 77. Halo teman-teman, jadi sekarang kita udah nyampe ke destinasi yang pertama ya. Jadi kita tuh ke Museum Bank Indonesia. Nah, jadi sekarang ini kita lagi ada di lobby dari bangunan ini. Sedikit fakta menarik dan sejarah singkatnya. Museum ini menempati bangunan bersejarah bekas kantor di Javase Bank, Bank Sentral Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1828. Jadi di dalam museum ini pengunjung dapat mempelajari perjalanan panjang sistem keuangan dan pertanian juga, perdagangan dan juga penggunaan berbagai alat tukar pada zaman Kerajaan Nusantara. Lalu untuk lebih singkatnya, fakta menarik tentang bangunan bank ini yaitu museum ini tidak hanya membahas sejarah uang dan bank, tetapi juga memperlihatkan hubungan erat antara ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di hadapan kita ini ada 12 ruang kasir yang sudah beroperasi sejak zaman di Javase Bank. Nah, semua aktivitas yang dilakukan di sini itu ada dua teman-teman, ada penyetoran dan penerimaan uang. Nah, semuanya pernah melakukan transaksi di sini, dari pedagang, usaha, dan rakyat biasa pun juga melakukan kegiatannya di sini. Lalu tidak hanya masyarakat Jakarta yang melakukan transaksi di sini, tapi juga seluruh Indonesia bisa melakukan transaksi di sini. Jadi sekarang kita ada di bagian kasir Museum Bank Indonesia. Di sini ada beberapa foto dari mungkin awal pembentukan bangunan museum ini. Lalu Museum Bank Indonesia juga merupakan museum yang menyajikan sejarah perkembangan perbankan dan sistem keuangan di Indonesia. Museum ini menempati bangunan bersejarah yang dulunya merupakan kantor pusat di Javase Bank, Bank Sentral pada masa Hindia Belanda setelah Indonesia merdeka dan melakukan nasionalisasi. Terus juga bisa kalian lihat pokoknya ini ada beberapa foto yang di tag dari pada zamannya gitu, pada saat pertama kali awal membangun. Nah, jadi bangunan ini juga merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Terus juga Museum Bank Indonesia juga dibuka untuk umum pada tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2009 sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai sejarah ekonomi dan perbankan Indonesia. Nah, jadi apa sih Bank BI itu? Nah, Bank Indonesia itu merupakan bank sentral Republik Indonesia. Sangat berbeda teman-teman dengan bank pada umumnya yang menyediakan pinjaman maupun tabungan. Nah, sedangkan tugas utamanya Bank Indonesia itu menjaga kestabilan nilai rupiah dan juga mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia juga berperan dalam mengatur kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memastikan sistem keuangan Indonesia tetap stabil. Oleh karena itu, keberadaan Bank Indonesia sangat penting bagi perekonomian negara. Nah, jadi teman-teman di museum itu nggak cuma tentang uang ataupun bank dan segala macamnya, tapi di dalamnya juga lebih dalamnya kalian bisa menemukan kayak koleksi-koleksi rempah-rempah yang biasanya emang hanya bisa ditemukan di Nusantara ya, di negara kita Indonesia, kayak kayu manis, lada, terus yang lain-lainnya juga ada cengkeh dan segala macam. Terus kita lanjut ke hal yang menarik yang lainnya ya. Jadi di sini ada miniatur kapal, tapi biasanya kan miniatur itu kecil, tapi kan miniatur itu sangat-sangat besar. Bisa kalian lihat, ini benar-benar incredible sih, mengesankan banget gitu, impresif. Ini harus dikasih apresiasi yang lebih untuk pembuatnya. Nah, setelah tadi beberapa jelaskan soal rempah-rempah yang ada di Nusantara, ini merupakan tokoh-tokoh penting yang membuka jalur perdagangan internasional dan menghubungkan perdagangan antara wilayah Asia dan juga Eropa. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pentingnya nih. Marco Polo, seorang penjelajah dari Venesia, Italia yang
melakukan perjalanan ke Asia dan mencatat berbagai informasi tentang kekayaan serta perdagangan di timur. Yang kedua adalah Laksamana Cheng Ho. Dia berasal dari Cina. Dia itu lahir pada 1371 dan meninggal pada tahun 1436. Nah, dia itu pelaut dari Tiongkok yang memimpin ekspedisi besar ke Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Afrika. Terus selanjutnya ada Juan Sebastian de Cano, ya dia dari Spanyol. Dia itu pemimpin Portugis yang berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah, jadi selanjutnya bisa dijelasin sama aku ya teman-teman. Jadi di sini ada Afonso de Albuquerque, mungkin itu salah pengucapannya tapi semoga benar. Dia itu berasal dari Portugis. Pada kelahiran 1453 hingga 1515, pada periode 1511 dia menduduki Malaka. Setelah Malaka, sasaran berikutnya adalah Maluku dengan menguasai Malaka, pelabuhan terpenting pada saat itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada Cornelis de Houtman. Dia berasal dari Belanda. Kelahiran 1565 hingga 1569. Dia seorang pemimpin armada pertama Belanda yang datang ke India Timur. Ekspedisinya penuh dengan kekerasan dan pemberontakan. 145 hingga 145 dari 249 awaknya tewas. Nah, jadi untuk tokoh selanjutnya ada nih, tokoh terakhir bisa jelasin sama. Oke, ada tokoh terakhir ada Sir Henry Middleton. Sir Henry Middleton membawa 4 kapal tua ke Nusantara pada tahun 1604. 2 pulang dari Banten membawa lada, salah satunya tenggelam, 2 yang lainnya berlayar sampai Maluku dan selamat pulang membawa rempah-rempah. Suksesan Middleton ikut mendorong berdirinya maskapai dagang Inggris atau East India Company. Nah, salah satu keunggulan dari museum ini adalah penggunaan teknologi audiovisual dan display interaktif sehingga pengunjung dapat memahami sejarah ekonomi Indonesia dengan lebih mudah dan menyenangkan. Jadi kita berdiri di atas sini guys, terus ada suara dari atas sini dan kita bisa ngeliat ke sini. Masa Republik Indonesia Serikat. Pada 2 November 1949, melalui konferensi meja bundar, struktur pemerintahan Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, negara baru. Ini wajib merundingkan kebijakan ekonomi dan politiknya yang terkait dengan undang-undang dengan utang dengan Belanda, termasuk lalu lintas pembayaran Indonesia dan dunia luar harus dilakukan melalui Belanda de Javase Bank atau DJB. Ditunjuk sebagai bank sirkulasi untuk RIS dan BNI dijadikan bank pembangunan. Nah, di bagian ini itu menampilkan ORI atau Uang Republik Indonesia. Nah, mata uang ini menjadi mata uang resmi pertama Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1946. Nah, mata uang pertama itu senilai Rp100 nih. Terus uniknya ini tuh beberapa daerah juga menerbitkan uang sendiri karena kondisi perang yang membuat kondisi keterbatasan distribusi. Nah, kehadiran RI ini juga menjadi simbol penting kedaulatan ekonomi dan identitas bangsa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, ini di belakang aku ada metamorfosa dari logo Bank Indonesia. Jadi itu kayak semacam evolusi atau perubahan dari tahun ke tahun. Logo Bank Indonesia dari mulai yang pertama ini dimulai dari tahun 1870-an hingga yang terakhir terjadi perubahan pada tahun 2000. Nah, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa baca penjelasan yang ada di sini. Oke guys, kita lanjut ke tempat yang lainnya. Nah, fakta menariknya,
Gedung Museum Bank Indonesia berdiri di lokasi yang telah memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial. Selain menjadi tempat yang menyimpan koleksi bersejarah, museum ini juga menjadi sarana literasi keuangan bagi masyarakat. Nah teman-teman, ternyata gak cuma ngejelasin soal Bank Sentral Indonesia aja, ternyata ada Bank Syariah. Nih, kalian harus lihat ini, Itu sistemnya masih Jangan banyak tangan mungkin. Nah, wah lagi. Canggih. Bisa dipencet gak? Coba lagi. sakti teman-teman. Wow. Keren banget. Nah teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas soal ORI, Uang Republik Indonesia. Nah ini adalah mesin cetaknya. Nah teman-teman, sekarang kita udah mencapai akhir dari Museum B ini. Nah nggak cuman buat nampilin benda-benda yang bersejarah, tapi Museum B ini juga ngasih kita edukasi penting. Gak cuma soal Museum B ini aja nih, tapi soal sejarah keuangan, perdagangan, dan lain-lain. Seru banget ya sih guys? Udah. Nanti subscribe kita selanjutnya di Kedutaan Tanzania. Jadi kita udah di kedutaan besar Tanzania. Tapi nyampe baru banget. Kita lagi di kedutaan besar Tanzania, guys. Hai guys, ini our final destination. Jadi kita bakal pulang ke Bandung lagi guys. We're having so much fun in here and new insightful and new knowledge too. Oke, jadi sekian dari kelompok 7. Terima kasih yang udah ngikutin kita dari awal. Bye bye. Wabarakatuh. Itu dari kelompok